Halo semuanya, saya Mika Sretan dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana mengenai materi larutan penyangga. Sebelum saya melakukan praktikum tersebut, saya akan membahas secara singkat apa itu larutan penyangga. Silakan disimak pembahasannya ya. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga ataupun yang sering disebut sebagai larutan buffer adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Jenis-jenis larutan penyangga atau larutan buffer. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam memiliki ciri-ciri yaitu memiliki pH lebih kecil dari 7. Yang kedua, mengandung asam lemah ditambah dengan garam yang di dalam garam tersebut terdapat basa konjugasi dari asam lemahnya. Contohnya itu ada asam lemah yaitu CH3COOH ditambah dengan CH3COONA yang berupa garam. Di dalam garam CH3COONA terhadap basa konjugasi asam lemah yaitu CH3COO-. Lalu masuk ke jenis yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan ini memiliki pH lebih besar dari 7, mengandung basa lemah ditambah garam. Di dalam garam tersebut terdapat asam konjugasi dari basa lemahnya. Contohnya itu basa lemahnya NH3 ditambah dengan garam yaitu NH4Cl. Di dalam NH4Cl terdapat asam konjugasi dari NH3 yaitu NH4 positif. Lalu lanjut ke cara kerja larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Contohnya adalah CH3COOH dan CH3COONA. Jika penyangga asam ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa konjugasi. Contoh reaksinya itu CH3COO- tambah H+ mereaksikan CH3COOH. Lalu jika ditambah sedikit basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam lemah. Maka reaksinya adalah CH3COOH ditambah dengan OH- menghasilkan CH3COO- ditambah H2O. Lalu yang kedua adalah larutan penyangga basa. Contohnya adalah NH3 dan juga NH4Cl. Jika larutan penyangga basa ditambah sedikit asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa lemah. Contoh reaksinya NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4 positif. Jika ditambah sedikit basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam konjugasi. Contoh reaksinya NH4 positif ditambah OH- menghasilkan NH3 tambah H2O. Fungsi larutan penyangga. Terdapat banyak fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, tapi saya akan memberikan 2 contoh saja. Yang pertama, pembuatan makanan, di mana larutan penyangga dapat membantu pembuatan sosis, keju, dan juga minuman ringan. Yang kedua, pembuatan obat-obatan. Larutan penyangga juga membantu dalam membuat beberapa jenis obat. Selain fungsi tersebut, larutan penyangga juga berguna dalam sistem peredaran darah. Tadi
sudah dijelaskan secara singkat tentang larutan penyangga. Sekarang saya akan melakukan praktikum larutan penyangga. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk melaksanakan praktikum ini adalah yang pertama itu larutan garam, yang kedua ekstrak kunyit, dan yang ketiga itu 2 gelas deterjen bubuk yang sudah dilarutkan, yang keempat 2 gelas larutan cuka, dan yang terakhir itu beberapa sendok. Langkah yang pertama, kita masukkan 3 sendok makan larutan garam ke dalam deterjen bubuk yang sudah dilarutkan. Lalu kita masukkan lagi 3 sendok makan juga ke dalam larutan cuka. Selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam deterjen yang bubuk yang sudah dilarutkan. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan juga 3 sendok makan ke dalam larutan cuka. Setelah kita masukkan semuanya, kita tunggu beberapa saat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini adalah bahwa larutan garam merupakan larutan penyangga atau larutan buffer, di mana larutan garam ketika dicampurkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau pencuka dan juga larutan bersifat basa ataupun deterjen tidak menimbulkan perubahan warna. Hal ini melambangkan pH yang terkandung dari kedua larutan tersebut tidak berubah. Oleh sebab itu, larutan garam termasuk ke dalam larutan penyangga ataupun larutan buffer, karena larutan garam berhasil untuk mempertahankan pH sehingga tidak terjadinya perubahan pH dari kedua larutan tersebut. Dan ekstrak kunyit tidak merupakan larutan penyangga atau larutan buffer. Hal ini dikarenakan ketika ekstrak kunyit dicampurkan ke dalam larutan bersifat asam atau cuka dan ke dalam larutan bersifat basa atau deterjen, muncul perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan pH yang signifikan pada kedua larutan tersebut. Oleh sebab itu, ekstrak kunyit tidak termasuk ke dalam larutan penyangga atau larutan buffer, karena ekstrak kunyit tidak mampu untuk mempertahankan pH dalam kedua larutan tersebut. Jadi tadi kita telah melaksanakan praktikum sederhana mengenai materi larutan penyangga atau larutan buffer. Kiranya pembahasan materi yang telah saya sampaikan dan juga praktikum sederhana yang telah kita lakukan tadi dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami lebih lanjut tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Sekian dari video saya, terima kasih.